sering ini ya Bu, trouble terkait sinyal. Iya, sinyal. Ya, ini sudah mulai masuk nih, banyak yang masuk para partisipannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kabid Pemberdayaan Perempuan DP2 KBP 3A Lebak Ibu Eti Suhaiti SSIT SKMMSI. Yang terhormat Dosen Kebidanan Rangkas Bitung Ibu Nani Yuningsi MTRK selaku tim pengabmas. Yang terhormat Dosen Kebidanan Rangkas Bitung Ibu Aitan Sarwaiti MTRK selaku tim pengabmas. Selamat sore Ibu-ibu. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bertemu ya walaupun secara online dalam acara pengabdian masyarakat jurusan Kebidanan Rangkas Bitung yang bertemakan peningkatan pemberdayaan perempuan melalui pelayanan kontrasepsi IUD pada masa pandemi COVID-19. Baik, untuk membuka acara kali ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kepada Ibu Nani dan Bu Ai selaku tim pengabnas, kami persilahkan. Silakan Ibu. Terima kasih MC atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyapa dulu nih para ibu-ibu yang insya Allah ya pada hari ini berkenan hadir mungkin di sela-sela waktunya yang cukup sibuk ya Bu. Di sore hari ini pastinya banyak aktivitas yang harus dikerjakan, apalagi udah menjelang di rumah mungkin ya Bu ya. Juga kepada Kabid Pemberdayaan Perempuan dari DP2KB P3A Ibu Hajah Eti Suhaiti SKMMSI, mohon maaf, yang pada kesempatan ini berkenan untuk hadir pastinya di sela-sela kesibukannya juga, dan kami juga mohon maaf tadi agak sedikit trouble ya Bu, namanya kita dengan sistem IT ini kita kadang memang harus bersabar ya ibu-ibu semua. Iya. Juga tentunya kepada tim kami juga ada Bu Aitan Sarwaiti yang pada kesempatan ini juga akan sama-sama di sini dengan kita untuk menyampaikan tentang bincang online ini ya ibu-ibu, series ya, series 1. Berarti ini akan berseri ya, akan berkelanjutan. Mudah-mudahan insya Allah ini baru perdana ibu-ibu semua ya, karena kami juga di sini untuk pengabdian masyarakat ini merupakan tridharma perguruan tinggi yang harus kami jalankan, dan kami ingin sekali ya berkontribusi di wilayah Kabupaten Lebak. Jika kiranya ibu-ibu sedang bergabung di sini, ada yang justru rumahnya sedang mengalami pasang air. Alhamdulillah ini agak jauh. Kalau di sebelah sini enggak, ya, di bawah aja. Kami berharap dan kita berharap semua semoga ujian ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan mudahan dengan keadaan ini dan mendapatkan hikmahnya ya Ibu. Kembali lagi tentang kegiatan pengabmas kita yang mengusung tema tentang pemberdayaan perempuan. Diawali kemarin itu Bu Kabid ya, Bu Kabid Pemberdayaan Perempuan yang insya Allah udah hadir di sini. Kami kemarin dari pengabmas sudah mulai melakukan action walaupun kecil-kecilan ya Ibu. Kemarin itu sudah ke wilayah Kecamatan Cibadak ada kegiatan pemasangan IUD secara mobile Ibu.
terima kasih kepada Ibu PLKB di wilayah Kecamatan Cibadak juga sudah banyak memberikan kontribusinya, membantu kami juga Bu. Juga para ada di sini juga ada mewakili peserta KB aktif, ada Bu Lina ya, juga jauh-jauh datang untuk dengan semangatnya gitu. Nah, makanya pemberdayaan perempuan inilah semangat para Kartini kita yang pastinya ya nanti menjadi inspirasi. Nah, kenapa kami mengajak ibu-ibu semua berkumpul di sini? Kami mengajak ibu-ibu yang punya semangat yang kuat untuk mau menggerakkan lingkungannya, keluarganya, masyarakatnya nanti. Harapannya itu tadi di Pengabmas ini kita terus berkesinambungan. Apalagi di sini ada Ibu Kabid kita yang insya Allah beliau pastinya akan memberikan masukan-masukannya dan pengalaman-pengalamannya selama pastinya dalam pemberdayaan perempuan ini ya Ibu. Tujuannya itu ya Bu, tadi sudah disampaikan, kami ingin di masa pandemi ini kontrasepsi KB ini sama IUD ya, sebelum pandemi saja sebetulnya cakupannya sedikit gitu tuh, kami tuh melihatnya, apalagi di masa pandemi gitu. Makanya kami tuh ingin ikut berpartisipasi mengembangkan di masyarakat, khususnya di wilayah lingkup dekat dengan institusi pendidikan kami Kecamatan Cibadak, bagaimana kita ayo berkontribusi dan mengajak stakeholder juga para penggerak di masyarakat untuk bagaimana program ini di masa pandemi pun masih tetap berjalan gitu, Ibu. Itu mungkin ya kurang lebih untuk gambarannya gitu. Kepada ya Bu Im ini udah rekan saya Bu Wajai udah colek-colek Bu Im. Bu Im ini udah banyak sekali kemarin membantu untuk pelaksanaan Pengabmas, juga kita bisa bersinergi nih kemarin tuh kita alhamdulillah sukses ya Ibu. Alhamdulillah. Kemudian di sini mungkin acaranya sebetulnya bincang online ya. Kalimatnya kayaknya memang bincang Ibu. Kita bagaimana ngobrol di sini gitu ya. Ngobrol di sini tapi ngagosipnya ini bukan ngagosip ya Bu. Jadi obrolannya ya tentang kita gitu dan masyarakat kita gitu. Bagaimana kita harus di masa pandemi ini tidak terpuruk ya gitu Ibu. Yeah. Itu tadi tentang kontrasepsi IUD yang pastinya agak sedikit termarginkan gitu ya. Itu memang menjadi latar belakang kami ibu-ibu untuk pemilihan IUD ini yang jadi pilihan. Nanti di akhir pun kami akan meluncurkan leaflet yang memang isi kami tentang bagaimana ingin edukasi kami itu arahnya ke sana gitu. Bagaimana masalah di pandemi ini, khawatir terjadi ledakan, terjadinya baby boom, kehamilan yang tidak diharapkan karena kondisinya untuk menjangkau tempat pelayanan kesehatan, protokol kesehatan, ada PSBB, nah itu sehingga untuk melakukan KB agak sedikit sulit. Nah, kita perlu hayu bersama-sama bagaimana nih, ya, sehingga nantinya ke depan kita bisa terus meningkatkan apa yang menjadi harapan dari, khususnya kalau di sini kita mungkin kerjasama dengan BKKBN, harapannya itu tadi keluarga pasangan usia subur yang bahagia sejahtera, tentunya memiliki keluarga yang sesuai rencana gitu ya. Baik, nanti di bincang online ini akan dibuka oleh ibu kita, sesepuh kita ya, Ibu Hajah Eti Suhaiti SKM MSI, yang pastinya dari tadi udah stay dan tetap semangat terus Ibu nih, dari siang sudah ini gimana ininya. Kami sangat bangga Bu, Ibu bisa bergabung di sini ya Bu, untuk tentunya nanti kita ngobrol di sini dengan para ibu-ibu yang sudah siap di online kita ini. Baik, nanti akan ada masukan ataupun materi jika ada yang akan disampaikan oleh Bu Hajah Eti, kemudian dilanjut dengan Ibu Ayu Tansa untuk sedikit mungkin paparan materi tentang KB IUD juga.
Kemudian nanti saya meluncurkan leaflet tentang tema pengabmas kami ini, dan di akhir kita bincang online ini jika ada yang ingin di-sharing ataupun inspirasi yang akan disampaikan ataupun pengalaman atau tanya jawab, kami persilahkan karena tema kita adalah bincang online. Oke, mungkin karena saya sudah lumayan panjang nih menyampaikan prolognya kepada Ibu Haji Eti Suhaiti, SKN MSI, mangga Ibu dipersilahkan waktu dan tempatnya Ibu. Silakan Ibu. Ya, baik Bu Nani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, wasyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Saya sangat bahagia sekali ibu-ibu sekalian ya, alhamdulillah pada hari ini bisa bertemu dengan para penggiat pemberdayaan perempuan. Insya Allah ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu muka ya Bu ya, mungkin setelah situasi aman nanti gitu ya. Saya apresiasi sekali dengan kegiatan ibu-ibu, dan juga terima kasih nih kepada Poltekkes Banten ya untuk prodi kebidanannya yang di Rangkas Bitung yang telah menggagas kegiatan ini ya. Dalam situasi COVID ini kita tidak boleh kendor ya, ajak kendor gitu ya dalam pelayanan kontrasepsi terutama itu. Mungkin saya bukan memberikan materi ya Bu Nani ya, kalau materi mungkin cukup waktu, cuma karena ini waktu kita mepet. Tadi sebagaimana dijelaskan, kita bincang-bincang saja ya. Cuma saya akan menggarisbawahi dulu, mungkin pengantar sedikit. Pemberdayaan perempuan itu apa sih? Kenapa perempuan itu harus diberdayakan gitu ya? Jadi sedikit saja bahwa pemberdayaan perempuan itu adalah suatu upaya ibu-ibu ya, suatu upaya memampukan perempuan agar dia memperoleh kemampuan diri ya, baik itu dalam bidang ekonomi, kemudian sosial, politik, budaya ya, yang selama ini memang di beberapa daerah masih, bahkan di kita belum sepadan ya, jadi masih terpinggirkan wanita itu. Nah, jadi mengapa kita harus berdayakan? Karena itu tadi supaya perempuan itu punya kekuatan, sehingga kalau dia punya kekuatan, insya Allah dia akan bisa berperan aktif untuk mendorong pembangunan terutama di lingkungannya. Harapannya kita kalau di lingkungan semua perempuan itu sudah maju, maka seluruh wanita Indonesia pun akan bisa berperan aktif di dalam pembangunan seperti itu ya. Bu-ibu, saya apresiasi sekali dengan kegiatan ibu-ibu. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Bu Nani, di era pandemi COVID ini kita banyak sekali keterbatasan ya. Ya salah satunya memang yang mungkin ini juga menjadi dilema, bahwa kunjungan kita ke tempat-tempat pelayanan itu juga mengalami hambatan ya. Ada keterbatasan karena memang situasi dan kondisi. Kita tidak mau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Namun kita juga punya dilema berikutnya, yaitu harapannya dengan pandemi ini tidak menjadikan ibu-ibu akhirnya tidak ber-KB. Sementara katanya rumornya dengan pandemi ini dikhawatirkan angka kehamilan meningkat. Karena apa? Karena kita lebih banyak tinggal di rumah. Ya enggak Bu Ibu? Ya. Suara saya jelas Bu? Jelas. Ya, lockdown Bu. Jadi kan
Lumayan jelas. Arayawa di bumi nya punya arayawa di bumi ke bapak-bapak ke dapur ke payun kesel ke kamar deui we. Nah itu kan khawatir gitu kita. Nah jadi dengan pandemi ini justru IUD itu memang yang bagus, paling bagus karena apa? Kita melihat pandemi itu adanya kita kekurangan-kekurangan atau katakanlah keterbatasan dari segi ekonomi, ya enggak Bu? Ya. Yang biasa misalnya bapak-bapak bekerja mencari nafkah atau berjualan, mungkin sekarang dibatasi ya Bu ya, sehingga pemasukan keuangan juga mungkin berkurang dibandingkan dengan tidak masa COVID ini, masa pandemi. Nah, IUD itu adalah salah satu alat kontrasepsi yang murah, Bu. Yang murah, efektif. Pemakaiannya bisa sampai berapa, Bu? 8 tahun. 10 tahun. 8 tahun. 10 tahun, Bu. 8 tahun. Iya. Ya, minimal 8 tahun, Ya. bisa sampai 10 tahun. Dengan hanya satu kali pemakaian. Tidak perlu bolak-balik kontrol. Ya, Bu ya? Kalau suntik kalau suntik dari sejak kita pandemi bulan Maret sampai dengan ini udah berapa kali disuntik, Bu? Udah 3 kali, ya nggak? Iya. Iya. Nah, kalau IUD cukup. Jadi saya berharap apakah ibu-ibu lakukan sama dengan di bawah bimbingan Poltek, arahan Poltek ya, mahasiswa kebidanan. Mudah-mudahan terjadi suatu sinergitas. Ibu-ibu yang memberikan motivasi kepada warganya, kemudian pihak akademi kebidanan yang memberikan layanan. Ya, harapan saya juga mungkin suatu saat saya ingin mengunjungi ibu-ibu sekalian. Pemberdayaan perempuan ini adalah kuncinya, Bu. Perempuan itu sebetulnya pemegang kekuasaan di dalam rumah tangga. Ya enggak, Bu? Iya. Ya. Namun di kita masih ada ya ketimpangan dari segi gender. Artinya gender itu ya antara laki-laki dan perempuan. Itu ada yang ada kebiasaan bahwa perempuan itu tidak perlu sekolah. Perempuan segala sesuatunya harus bagaimana suami, ya enggak, Bu? Iya, iya. Padahal kita menurut hak asasi manusia kita itu punya hak untuk menentukan diri kita sendiri, Bu. Ya, kita punya hak untuk menentukan diri kita sendiri. Nah, disinilah ketimpangan yang belum bisa sejalan, Bu, antara laki-laki dan perempuan. Betul, Bu. Perempuan masih tetap ada, masih banyak di kita, sehingga tadi banyak adanya terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena laki-laki merasa lebih kuat dibandingkan perempuan. Ya enggak, Bu? Ya. Ya, betul. Nah, kalau kita berdaya, Bu, maaf, mungkin pemicunya laki-laki marah itu karena perempuan minta uang, Pak, gaduh korek api gitu. Gas, CF, misalnya Nggak gitu. punya Ya, Bu? gas, nggak punya beras. Rumah tangga, kebutuhan rumah tangga ya, Bu ya. Kebutuhannya. Suami kebetulan sedang tidak punya uang. Kita juga sama nggak punya uang. Sepele sebetulnya masalah. Tapi karena suami sedang tidak punya uang, mungkin si ibunya ngerenyang aja ya, Bu ya. Timbullah emosi laki-laki, terjadilah perempuan ditampar dan sebagainya. Nah, itu. Tetapi kalau kita berdaya, Bu, di saat suami kita lagi nggak punya uang, kita minta uang, kita punya kekuatan ekonomi karena kita misalnya mampu mengembangkan keterampilan di rumah tangga kita, bisa kita jual untuk tambah-tambah. Pada saat tadi suami tidak punya uang, kita butuh gas, maka kita bisa membeli gas sendiri. Ya enggak, Bu? Iya, tuh. Ya, nah, jadi itu adalah satu contoh pemberdayaan. Nah, nanti mungkin Ibu Ai, Ibu Nani, di kita kan juga ada nih program, ya Bu Ai, Kampung KB. Ya kan? Kampung KB Bu Ai sudah mengakses
Sudah ketemu dengan Labar. Nah itu sebetulnya kan pembangunan di segala bidang itu ada di Kampung KB. Jadi ibu-ibu bagaimana nih Cibadak, ayo barengan lah Cibadak nih dekat dengan Akbid, dekat dengan kota, dekat dengan DP 2KB. Ayo bareng-bareng bagaimana menciptakan Kampung KB di Cibadak. Yang salah satunya pelopornya adalah ibu-ibu. Ibu-ibu yang sangat saya banggakan. Saya bahagia sekali lihat ibu-ibu bisa aktif di sini. Ini adalah salah satu ibu-ibu yang berdaya. Ibu-ibu yang berdaya, mampu mengakses internet, mampu bisa Zoom meeting, ya Bu ya? Ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ini adalah modal, Bu. Modal, ya salah satu modal. Nah, kalau ibu-ibu udah senang seperti ini, ayo kita sama-sama bareng-bareng cari ilmu bagaimana kita untuk lebih memajukan masyarakat di lingkungan kita. Nggak usah kecamatan dulu, nggak usah desa dulu, Bu. Kalau perlu RT dulu kita bangun. Ya, salah satu RT kita untuk kita kembangkan semua pembangunan yang ada di sana. Katanya sekarang ada anggaran desa di desa, ya Bu ya. Dulu kita bagaimana ibu-ibu memfasilitasi ini kepada Pak Lurah, sama-sama ibu menjadi perencana masukan kepada Pak Lurah. Kami ibu-ibu nih ingin begini nih Pak Lurah, ingin punya program begini nih. Silahkan dimusyawarahkan di musyawarah desa ya. Ada ya Bu ya, di desa. Dimasukkan ibu-ibu programnya seperti apa? Setahap demi setahap, se-RT demi se-RT, insya Allah dari RT menjadi beberapa RW, dari RW menjadi desa atau kelurahan, baru nanti menjadi. Itu dulu mungkin Bu Ai, Bu Nani yang bisa saya sampaikan, mangga. Kali kita ada apa yang perlu sama-sama kita share ya. Mohon terima kasih ibu sekalian yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji Eti yang sudah menyampaikan paparannya ya sebagai penggerak pemberdayaan perempuan ya. Mudah-mudahan kita terinfluencer ya, jadi kita tertular nih semangatnya sama Bu Haji Eti. Baik, untuk selanjutnya Bu Aitan Sahroeti dari tim kami, tim pengabas kami akan menyampaikan materinya tentang KBAYUD. Kepada Bu Ai dipersilahkan. Terima kasih Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu, sore ini kita bisa bersama-sama ya Bu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi ibadah bagi kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Bu Haji Eti. Ini senior saya yang bersedia hadir memenuhi undangan kami yang sebetulnya undangannya mendadak ya Bu. Tapi dengan begitu alhamdulillah dengan segala keikhlasan dan kesediaan Bu Haji Eti ini bisa terlaksana. Dan tak lupa juga nih teman saya Bu Iim yang telah memfasilitasi juga kader-kader dan teman-teman yang lain bisa hadir. Bu Endang, Bu Bidan Endang dari Cibadak, terima kasih bisa hadir juga, serta ibu-ibu kader yang bisa hadir pada hari ini. Semoga dengan kita berkumpul hari ini bisa bersilaturahmi untuk pertemuan yang akan datang. Dan hari ini saya mencoba untuk menyampaikan, tapi mungkin ini ya apabila tiba-tiba mati nanti kita masuk lagi ya Bu, karena ini gratis, kayaknya ini hanya dikasih waktu 45 menit. Iya. Saya cek dulu. Sudah terlihat Bu Ibu? Sudah. Udah Bu. Nah, baik, mungkin kalau untuk Ibu Bidan pasti nggak asing kontrasepsi dalam rahim.
Akan tetapi ini hanya mengingatkan saja, karena ada mungkin ibu kader atau ibu-ibu yang lain yang hadir di sini dan memang belum pernah mendengar AKDR itu apa. Iya. Makanya Iya. ini akan saya sampaikan apa itu namanya AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Itu nama lainnya Ayudi, itu nama Cibadak ya, intrauterine device ya. Jadi alat yang dipasang di dalam rahim. Kemudian Ayudi ini berapa banyak sih pemakainya di seluruh dunia? Ini dari informasi sumber yang tahun udah lama nih, 1995, kurang lebih 100 juta. Tapi kalau 100 juta itu sebetulnya memang sangat rendah. Kalau dihitung jumlah penduduk dan pasangan usia suburnya yang sekian miliar gitu, pengguna IUD ini hanya sedikit ya. Kemudian jenis alat kontrasepsinya apa aja? Alat kontrasepsi dalam rahim ini ada macam-macam. Ada Koperti 380, ada Nopati, ada Multilot, ini sudah tidak diproduksi lagi. Ada yang isinya hormon, ada Levodopa, ada Mirena. Tapi yang gratisan, yang dari BKKBN, yang disediakan oleh BKKBN ini Koperti 380. Ini mangga ibu-ibu kalau ada yang berminat nih, BKKBN menyediakan yang gratis untuk pemasangan IUD. Kemudian cara kerjanya ini bagaimana IUD ini sehingga bisa mencegah kehamilan. Nah, ini alat kontrasepsi dalam rahim tentunya dipasangnya di dalam rahim ya. Jadi sperma masuknya perlahan-lahan. Jadi tidak segera ketemu dengan sel telur sehingga sebelum ketemu keburu mati ya. Kemudian fungsi yang lain mengentalkan lendir serviks. Jadi gerakan sperma juga terhambat. Kemudian mengganggu proses reproduksi, sel telur mencapai kapung uteri. Jadi sel telur juga susah. Bu Ibu masih bisa mengikuti? Sudah hadir kembali? Ada, Bu. Kita lanjut ya, Bu. Siap, lanjut. Maaf ya, Bu, terganggu. Nah, yang selanjutnya merubah garis endometrium. Garisnya dari satu jalur ya, karena memang ini ada alat di sini. Jadi akibat kontraksi ada perubahan di endometrium. Ini apa di-share lagi? Nah, keuntungan IUD apa? Keuntungan IUD segera efektif dan efek sampingnya sedikit ya, karena memang bukan kontrasepsi hormonal, hanya alat yang digunakan. Metode kontrasepsinya jangka panjang, perlindungan sampai 10 tahun. Dibanding dengan alat kontrasepsi lain, ini lebih praktis dan ekonomis ya. Kemudian tidak mengganggu proses senggama. Jadi tidak terganggu hubungan suami istri. Kesuburan cepat pulih setelah alat kontrasepsi dalam rahim dilepas. Kemudian tidak mengganggu produksi ASI. Bila tidak ada masalah setelah kunjungan ulang awal, tidak perlu kembali ke klinik ya. Bila tidak ada masalah, dapat disediakan oleh petugas kesehatan terlatih, jadi bisa dipasang oleh dokter, oleh bidan atau oleh dokter kandungan ya, tidak mahal, apalagi ini disediakan oleh BKKBN jadi gratis. AKDR sesuai untuk yang ingin kontrasepsi efektif dan jangka panjang. Jadi kalau menginginkan penggunaan alat kontrasepsi 5 tahun atau lebih, bisa menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim. Kemudian ingin kontrasepsi yang efektif dan jangka panjang,
sedang memberi ASI, karena ASI dengan kontrasepsi ini tidak berpengaruh terhadap jumlah ASI yang diberikan kepada bayi sampai umur 2 tahun. Setelah persalinan bisa langsung memasang KB IUD pasca salin. Setelah keguguran juga bisa menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim. AKDR sesuai untuk wanita usia reproduksi yang risiko rendah terhadap PMS. Apa itu PMS? Penyakit menular seksual. Contoh yang sering keputihan, sering gatal, ada kasus tentang terkait dengan alat reproduksinya, jadi itu tidak bisa. Ada infeksi panggul, itu tidak bisa menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim. Kemudian yang pelupa atau sering lupa apabila minum pil, itu bisa menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim. Tidak suka atau tidak boleh pakai kontrasepsi hormonal, ya. Jadi apabila tidak suka pakai suntik atau pil karena gemuk, kadang ada yang keluhannya terlalu gemuk atau mungkin terlalu kurus gitu, bisa menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim karena tidak berpengaruh terhadap berat badan. Waktu pemasangannya kapan? Setiap saat selama 7 hari pertama haid, kemudian udah pastinya tidak hamil ya. Setelah melahirkan bisa 48 jam pertama atau setelah 4 sampai 6 minggu atau setelah 6 bulan, karena selama 6 bulan menggunakan metode amenorelaktasi atau memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan itu merupakan kontrasepsi sederhana alamiah ya. Jadi tanpa menggunakan alat apapun selama 6 bulan ASI eksklusif terus-menerus itu akan mencegah terjadinya kehamilan. Kemudian pasca keguguran selama 7 hari pertama dan tidak ada infeksi atau radang panas. Ada alat kontrasepsi yang memang tidak ada efek samping. Akan tetapi efek samping ini bukan kendala untuk tidak menggunakan satu jenis alat kontrasepsi. Ya, karena dengan suntik implan pun pasti ada efek sampingnya. Tetapi efek samping ini bisa ditanggulangi, bisa ditangani, atau mungkin bisa sampai tidak ada efek samping lagi. Karena efek samping ini datangnya hanya sifatnya sementara. Ya, biasanya darah haidnya lebih banyak, kemudian ada sedikit sakit pada saat mens. Tapi kalau yang saya rasakan, saya ini pengguna IUD juga ya, kalau perlu promosi, Bu Haji Eti juga pengguna, sama Bu Nani juga sama pengguna. Kami ini pengguna IUD semua. Hanya saja sekarang saya sudah tidak menggunakan karena bukan karena tidak suka, tapi sudah tidak perlu menggunakan alat kontrasepsi IUD ya. Kemudian ada jenis kontrasepsi yang memang hormonal, IUD dengan progestin. Ini biasanya ada bercak spotting juga, tapi ini harus mandiri. Ini masih dijual, tidak ada di BKKBN ya. Masalah lain yang mungkin timbul, bisa benang hilang atau tidak terlihat. Ini sebetulnya masih tidak masalah karena benang hanya untuk pemeriksaan, untuk kontrol saja gitu. Gangguan rasa tidak nyaman akibat benang saat senggama ini juga bisa ditanggulangi. Terjadinya abortus spontan mungkin pada saat pemeriksaan pertama dikatakan ini negatif, tidak ada hamil, ternyata sudah hamil, ini bisa terjadi juga. Tapi ini kasus ini sangat-sangat jarang terjadi ya. Risikonya bisa ada infeksi panggul dan keluar spontan apabila haidnya banyak. Ya benar. Ya mangga. Ada pemasangan segera setelah plasenta lahir. Ini yang memasang perlu pelatih khusus bagi petugas pelaksana. Kemudian konseling penggunaan dimulai sejak saat hamil. Jadi apabila akan dipasang alat kontrasepsi IUD pasca plasenta setelah melahirkan langsung dipasang, harus siap dulu sejak saat hamil.
Karena kalau tiba-tiba dipasang saat persalinan, ibu kaget setelah dipasang 40 hari benangnya memanjang, akhirnya ingin dibuka. Padahal itu tinggal motong benang dan aman. Bisa sampai 10 tahun digunakan. Tidak ada peningkatan resiko infeksi, perdarahan atau perforasi. Ini nyaman bagi klien dan efisien dari aspek biaya. Jadi gratis ya Bu pemasangannya. Alat kontrasepsi ini efektif setelah terpasang, jadi tidak ada masalah setelah dipasang mau langsung berhubungan misalnya dengan suami, itu tidak akan menimbulkan kehamilan. Kemudian mungkin tereksplosi spontan khususnya bulan pertama pemasangan apabila perdarahan banyak atau ada mules biasanya akan keluar juga, tapi itu tidak ada masalah, tidak masalah juga. Perdarahan atau bercak dapat terjadi dalam beberapa hari pertama, karena ini perlu diketahui juga oleh ibu-ibu. Kok IUD dipasang IUD begini, padahal ini merupakan efek samping. Perubahan pola haid yang tergantung dari jenis alat kontrasepsinya. AKDR dapat dilepas setiap saat klien menginginkan, jadi kapan saja bisa dibuka, mau setahun, 2 tahun, atau paling lama 10 tahun. Aman sampai 10 tahun dan tetapi AKDR ini tidak melindungi dari penyakit menular seksual. Jadi kalau perlindungan, bisa perlindungan ganda apabila ada penyakit itu bisa menggunakan kondom. Jadi kondom dipakai, IUD juga dipakai. Kembali lagi ini untuk penunjuk bagi klien bagaimana AKDR dapat dilepas setiap saat, cukup aman ya. Kemudian tidak melindungi penyakit menular seksual. Kapan ibu bisa kembali setelah pemasangan? Jadi bisa 4 hingga 6 minggu setelah pemasangan. Selama bulan pertama setelah pemasangan, periksa keadaan benang beberapa kali, bisa periksa sendiri ya, khususnya saat menstruasi. Periksa keadaan benang setelah bulan pertama hanya jika mengalami kram perut atau nyeri perut ya, perdarahan atau sakit saat berhubungan. Ini kemungkinan benangnya panjang atau tidak melipat. Ini perlu diperiksa. Informasi umum, daya kontrasepsi tembaga 380 dapat mencapai 10 tahun penggunaan, tetapi dapat dilepas lebih cepat jika diinginkan. Bagaimana kalau ibu harus kembali ke petugas apabila terjadi benang hilang atau tidak dirasakan, terasa datang AKDR, akan melepas alat kontrasepsi dalam lahir atau terlambat haid. Gunakan kondom jika mempunyai risiko tinggi penyakit menular seksual. Apa yang perlu diwaspadai? Hubungi petugas kesehatan atau klinik jika terjadi hal di bawah ini. Tidak dapat haid disertai dengan gejala kehamilan, nyeri perut bagian bawah secara terus-menerus atau ada kram, khususnya jika diikuti dengan rasa tidak enak badan, demam atau panas dingin. Hal lain yang harus menghubungi petugas, hilangnya benang atau tidak terasa, kemudian kalian atau pasangan mempunyai lebih dari satu teman kencan seksual, ini hati-hati kalau memang ada kasus misalnya ini kita sebagai petugas yang hadir di sini apabila ada yang dipasang IUD kemudian ternyata bukan mempunyai pasangan yang tidak resmi, itu hati-hati karena risiko penularan dari penyakit menular seksual. Mengenai masalah perdarahan harus diyakinkan bahwa klien bahwa jumlah darah haid atau perdarahan di antara haid menjadi lebih banyak akibat penggunaan AKDR. Jika perdarahan masih terjadi atau terganggu, bisa ditawarkan metode pengganti. Jadi jangan dipaksakan menggunakan IUD kalau dirasa memang itu tidak cocok atau merasa tidak terganggu kesehatannya. Hingga bisa metode pengganti bila klien menghentikan penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim.
Ini untuk penanganannya bisa dicari penyebabnya, kemudian apabila tidak ditemukan penyebab bisa konsultasi ke dokter ya. Jika ada keluhan, memeriksa kembali ya, karena memang ini kalau ada keluhan ini nggak boleh ditangani sendiri, wajib menemui petugas atau bidan yang dekat dengan rumah ibu menggunakan alat kontrasepsi. Petunjuk untuk melepasnya, melepas kapan diinginkan, kemudian sudah berakhir waktunya, apabila ada resiko, kemudian menopause ya, jadi udah tidak haid lagi, sehingga perlu dilepas. Terima kasih. Itu mungkin sekilas informasi tentang IUD. Mudah-mudahan bisa mengingatkan lagi ibu-ibu yang memang yang ya ini udah lama, tapi setidaknya bisa dijadikan bahan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah memaparkan tentang kontrasepsi IUD. Baik ibu-ibu, bincang online ini nanti kita akan lanjut dengan sharing ataupun berbagi pengalaman atau ada tanya jawab atau ada yang ingin disampaikan ke kami gitu ya. Cuma sebelumnya kami ingin juga menyampaikan di pengabdian masyarakat ini kami meluncurkan leaflet pesan-pesan kami. Mungkin karena kita bertemu via online, kalau secara offline mungkin leafletnya ini bisa sudah di print ya, bisa dibagikan. Ini pesan-pesan kami yang ingin disampaikan terkait tema pemberdayaan perempuan dalam peningkatan kontrasepsi IUD ini di masa pandemi. Baik, kepada Okta mungkin slide leaflet ini bisa di-share untuk diperlihatkan. Leaflet ya. Mungkin penampilannya di sini ya, yang nampak seperti PowerPoint biasa ya ibu-ibu, tapi sebetulnya ini adalah leaflet ya yang sudah kami susun gitu ya. Jika nanti ibu-ibu ingin melihat leafletnya atau berkenan untuk ingin memiliki gitu ya, ingin kayak gimana leafletnya ya, ini sebetulnya sudah kami siapkan untuk bentuk leaflet printannya ya. Ini ibu-ibu gambarannya kegiatan yang kami usung ya dari Pengabmas ini. Kami ingin ayo ya, kita dukung peningkatan pemberdayaan perempuan melalui pelayanan kontrasepsi IUD pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah ini di masa pandemi ini kan pastinya protokol kesehatan harus tetap terjaga gitu ya. Selalu cuci tangan, pakai masker, kemudian jaga jarak ya. Nah, dari tema pengabdian masyarakat kami ini sebetulnya latar belakangnya kenapa ingin mengusung IUD ya, karena dikhawatirkan tadi Ibu Kabid Pemberdayaan Perempuan juga sudah menyampaikan bahwa dikhawatirkan terjadi peningkatan ya kelahiran ya. Nah, untuk itu kami mengajak jangan lupa ber-KB. Pelayanan KB yang tetap dapat dilakukan pastinya memenuhi protokol kesehatan, petugas juga pastinya menggunakan pakaian APD yang sesuai dengan kontrasepsi IUD ini, harus menggunakan APD yang menutup ya gitu. Kemudian pasiennya di sini harus tetap menggunakan masker dan ada temu janji dulu gitu ya, melalui media online misalkan telepon ataupun secara menggunakan WhatsApp. Lanjut Okta. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ayi ya, dan Bu Kabid kita juga menyampaikan bahwa kontrasepsi IUD ini sebetulnya pilihan yang lebih aman ya gitu.
Nah, tahap-tahap dalam pelaksanaan pemasangan IUD ini pastinya mulai dari perencanaan kan, ada kontak awal dulu, tanya jawab dulu dengan petugas kesehatannya, baik itu bidan, kemudian dengan PLKB. Jadi ada penyuluhannya bisa melalui media online juga gitu ya. Jangan lupa kemudian ada penapisannya juga di sini sesuai dengan kelayakan medisnya. Bisa nggak memenuhi standar untuk dilakukan pemasangan. Nah ini harus karena kita pemberdayaan perempuan harus respectful, jadi harus peduli dengan keadaan perempuan. Jadi mulai dari awal harus ada inform konsennya, kemudian ada penapisannya. Jadi walaupun ini IUD memang aman, tapi secara fisik apakah perempuan itu sendiri juga fisiknya bisa atau memenuhi kriteria dan sehat gitu. Nah itu juga bagian dari bagaimana perempuan itu mempunyai hak yang layak secara pemberdayaan perempuan sesuai dengan keadaannya gitu ya. Jadi ada kepedulian dengan keadaan perempuan. Kemudian next layar halaman berikutnya. Jadi tadi respectful itu mulai dari akan memasang IUD ini, akan datang ke tempat pelayanan kesehatan ini adalah memang datang dari keluarga gitu. Suami menghargai keputusan istri, istri juga memang berniat dengan senang gitu ya. Jadi memang tidak ada penekanan. Jadi bagaimana kepedulian terhadap perempuan itu secara utuh diberikan itu adalah niat dari dirinya sendiri gitu ya. Kemudian bidan memberikan penjelasan konselingnya bagaimana sehingga di sini ada keputusan yang benar-benar memang bijak, merupakan keputusan bersama ataupun dari keluarga itu sendiri yang puas gitu, ingin menggunakan IUD ini. Lanjut, baik. Kemudian untuk pasca pelayanannya juga di sini tetap protokol kesehatan tetap dijaga. Jadi nanti setelah pemasangan kapan harus kontrol itu pun harus ada temu janji melalui online, melalui telepon, kemudian atau melalui media WhatsApp gitu ya. Sekarang banyak media-media yang memang bisa dijadikan alat untuk komunikasi sehingga bisa bertemu dalam kondisi yang tentunya sudah memungkinkan baik pelayanan kesehatannya juga ibunya gitu ya, atau keluarga yang disertai dengan suaminya. Lanjut. Ya, jadi harapannya dengan peningkatan pemberdayaan perempuan ini para peserta pasangan usia subur ya tetap ber-KB IUD dengan aman, nyaman, bahagia dan tentunya sehat gitu ya. Dan tetap bisa ber-KB dengan bahagia. Demikian ini leaflet yang kami luncurkan. Semoga ini juga bisa menggerakkan ibu-ibu sekalian di masyarakat bagaimana kontrasepsi IUD ini bisa terus ya, bisa digunakan meskipun di masa pandemi. Baik, tadi leaflet yang kami luncurkan ibu-ibu. Selanjutnya kita di sesi bincang ya. Tadi Ibu Kabid kita di awal sudah menyampaikan paparannya, juga secara teori tentang IUD tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ayi. Sekarang kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ada di sini untuk ada yang ingin disampaikan, ataupun Bu saya akan sharing, atau Bu saya punya pengalaman, atau Bu saya ingin menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan kepada Ibu Kabid, atau kami persilahkan di bincang online ini. Silahkan ibu-ibu. Suaranya boleh dibuka, tidak di mute. Dari PLKB mungkin, atau dari peserta KB aktifnya mungkin, mangga. Dari ibu-ibu kadernya mangga. Di sini kita punya Ibu
Kabid Pemberdayaan Perempuan nih yang pastinya semangat untuk kita bincang online di sini ya ibu-ibu semua. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, nama saya Oktavani Yunus. Belum? Dari siapa, Bu? Saya Oktavani Yunus, PLKB dari Desa Kaduagung Timur. Silahkan. Gini, saya kan juga pengguna IUD 10 tahun sejak 2013. Dengar-dengar sih, katanya kalau IUD itu harus dibuka sebelum batas waktunya 10 tahun. Gimana itu, benarkah demikian? Baik, boleh diulang namanya dengan ibu siapa ini? Dengan Ibu Oktavani Yunus dari PLKB Kaduagung Timur, Bu. Oh, mangga. Ini ingin ditujukan ke siapa atau mungkin Bu Kabid bisa ini ya Bu? Silakan Bu. Pengalamannya lebih lama nih Bu Haji. Ibu Ai ada pemateri. Bu Nani pemateri ada tuh hadir. Mana kita ini aja Bu, kan bincang online nanti kita sambil ini aja, sambil sambung menyambung. Oke. Ya, jadi masalahnya Bu, kata saya mungkin Bu Ai nanti ditambahkan ya Bu Ai ya. Ibu kan pengguna kontrasepsi paling lama. Testimoninya Bu. Ya, halo. Ya, Bu. Ya, mungkin saya tambahkan ya Bu Okta. Bu Okta kan menanyakan ya, Bu Okta adalah pengguna IUD sejak 2013 ya Bu? Iya, 2013. Nah, Bu Okta ini mendengar rumor sepertinya gitu ya, bahwa IUD ini harus dibuka sebelum masanya berakhir gitu ya Bu ya? Iya Bu. Ya. Begini Bu Okta, jadi memang masa pakai IUD itu kan ada tadi 10 tahun. Ya, sebaiknya memang kita membuka IUD itu bukan sebelum waktunya, tetapi manakala waktunya sudah habis 10 tahun, ya kita buka. Artinya begini, karena kenapa harus kita buka? IUD yang kita gunakan itu kan mengandung tembaga atau kuprum ya Bu ya. Ada kan koper T380. Yang 380 itu adalah kadar tembaga yang terkandungnya di dalam IUD tersebut, Bu. Nah, itu adalah sudah diperhitungkan sedemikian rupa oleh para ahli bahwa 380 yang terkandung IUD tembaga di dalam IUD itu adalah untuk masa pakai 10 tahun. Jadi apabila dipakainya lebih, kalau kurang nggak apa-apa Bu, tetapi bukan berarti harus kurang 2 tahun sebelum waktunya harus dibuka, enggak. Jadi waktunya 10 tahun ya silahkan buka, karena kadar tembaga atau kuprum yang terkandung di dalamnya itu adalah sudah habis Bu. Nah, sehingga IUD tersebut dikhawatirkan efektivitasnya akan berkurang karena tembaganya sudah berkurang kadarnya. Nah, sementara kadar tembaga yang terkandung di dalam IUD tersebut itu adalah salah satu gunanya adalah untuk membantu mengefektifkan alat IUD tadi untuk membantu membunuh sperma, Bu. Jadi kalau IUD-nya sudah habis, jadi hanya plastiknya saja yang ada. Itu pun sebetulnya bisa menghalangi
tapi dikhawatirkan efektivitasnya berkurang. Tetapi bukan sebelumnya, Bu, tetapi itu kalau sesudahnya. Jadi tidak ada bahwa IUD tersebut harus dibuka sebelum 10 tahun, tidak ada, bukan seperti itu. Begitu Bu Okta Fani yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih Bu pencerahannya. Ya, sama-sama Bu. Ya, terima kasih Bu Haji Eti yang sudah menyampaikan penjelasannya. Bu Okta sudah jelas ya. Selanjutnya ada lagi atau yang ingin di-sharing gitu Ibu-ibu, silahkan untuk menyampaikan. Nggak ada suaranya. Halo. Halo. Bu. Halo. Bincang online. Ya. Ya. Silahkan. Saya Ibu Mardianti dari PPKBD Cisangu. Bu Leni Mardianti ya. Silahkan Bu. Saya mau nanya Bu, di sini di kampung saya kan ada yang masang IUD. Nah gitu kata dia gini, kata Ibu kan tadi kalau masang IUD itu kan nggak harus dicek-cek ya, nggak harus diiniin. Sedangkan dia diceknya 6 bulan sekali harus cek, katanya kadang suka ada keputihan gitu, katanya gitu. Jadi harus dibersihkan. Nah, emang seperti itu Bu? Baik, Bu Leni, bisa kita tujukan kepada siapa kira-kira dari pemateri atau kepada Bu Kabit? Mangga kalau gitu kita persilahkan kepada Bu Ai dulu ya untuk menyampaikan ini jawabannya terkait pertanyaan Ibu Leni Mardianti. Terima kasih Bu Leni. Bu Leni, Bu Leni, videonya boleh ditampilkan Bu? Ya. Bu Ai sambil jalan mungkin menyampaikan. Ini saya akan menjelaskan sedikit kalau keputihan itu memang pastinya akan ada jika seseorang menggunakan KDR atau menggunakan kontrasepsi hormonal. Akan tetapi jenis akan berbeda. Apakah ini keputihannya normal atau memang tidak normal? Itu harus dipastikan dulu jenis keputihannya. Kalau sekiranya normal setelah diperiksa, itu mungkin karena memang aktivitasnya tinggi atau masalah lain yang terkait dengan masalah hormonal. Akan tetapi apabila keputihannya bermasalah dan itu memang akan menimbulkan ketidaknyamanan atau malah menambah sakit, itu sebaiknya dibuka alat kontrasepsinya, AKDR-nya. Maka ini harus diketahui dulu jenis keputihannya. Keputihannya ini normal atau tidak. Tuh. Itu Bu Leni. Bu Leni gimana Bu Leni? Ya. Jadi itu harus dipastikan dulu keputihannya ini normal atau tidak. Mungkin Ibu menambahkan ya Bu Aya. Yang dimaksud dengan keputihan normal atau tidak, keputihannya tadi Bu, apakah gatal, apakah berbau, busuk ya, itu yang dikatakan tidak normal. Kalau gatalnya gatal sekali, kemudian sampai keluar seperti susu basi, nah itu berarti itu adalah keadaan yang tidak normal Bu. Jadi ada sesuatu, berarti ada kuman atau bakteri yang menyertai, atau keputihannya itu berbau busuk. Nah itu memang keadaan yang tidak normal, berarti memang itu harus dikontrol. Tetapi kalau keputihan bukan keputihan, lendir ya Bu ya, kalau lendir bening, ya mungkin agak banyak pada keadaan saat-saat tertentu, seperti misalnya mau haid ya, itu tidak apa-apa, asal tidak gatal, tidak berbau.
ya Bu ya. Jadi tadi betul Bu Ayu bilang, pastikan dulu apakah keputihannya tidak seperti itu atau bagaimana. Begitu. Jadi kontrol tersebut manakala keadaan seperti itu wajib kontrol. Tetapi kalau tidak ada yang seperti itu tidak diwajibkan untuk kontrol. Gitu ya. Mangga, silakan. Bu Leni ya tadi gimana Bu, sudah puas, terpuaskan? Ini nanti mohon maaf Tidak Ibu puas, pasti. terputus bentar, nanti kita lanjut lagi. Pastinya sesinya tinggal beberapa sesi akhir, nanti kita juga nanti ada sesi pemotretan, jadi mohon tidak keluar ya, maksudnya tetap lanjut lagi ya Bu. Ini kita terputus sebentar ya Bu ya. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Iya. Ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan? Iya, ada Bu. Sharing. Ya, Ada silakan. yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ati Sulastri. Warahmatullahi Dari mana, Bu? wabarakatuh. Ya. Dari PLKB Cibadak. Ya, baik Ibu, sambung lagi. Masih ada sedikit ya ini tadi pertanyaan dari Bu Ati ya. Mangga Bu Ati dilanjut kembali pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena kita juga sudah mau menjelang maghrib. Silakan Bu Ati. Bu Atinya sepertinya terhempas ya tadi sinyalnya. Bu Ati, mangga Bu Ati. Halo. Kita sapa Bu Ati. Halo, Bu Ati. Bu. Ya, maaf. Nggak, Bu, diteruskan lagi. Ini Ya. mungkin mohon maaf karena terkait waktu juga ya kita. Ya. Satu pertanyaan terakhir dari Ibu Ati Sulastri, mangga Bu, bisa Ya, diulang saya lagi. ingin mempertanyakan ini aja Bu. Kan kita kan pasang IUD waktu itu gratis ya. Ya, gratis. Kalau misalkan mau dibuka itu ngeluarin biaya apa enggak gitu. Soalnya ada yang bertanya ke saya gitu kan ya. Pasang IUD-nya gratis. Terus mau bongkarnya itu ngeluarin biaya apa enggak gitu. Apa bisa pakai BPJS atau tidak gitu Bu. Baik, Bu Ati, terima kasih pertanyaannya. sama-sama, Bu. Ya, Ya. di sini kita banyak yang hadir di sini ya. Pastinya ada dari tim PLKB Ibu Iim ya, dari ada Bu Bidan juga. Ya, Bu Bidan Endang ya. Kemudian ada Ibu Iim. Untuk terkait tadi pertanyaan Bu Ati ya, bagaimana katanya jika pada saat untuk up IUD, apakah ini bisa diakomodir dengan BPJS atau karena katanya dipasangnya gratis. Nah ini pastinya kita, nah nanti dibukanya ini bagaimana gitu. Nah ini mungkin terkait kan kebijakan wilayah. Iya. Kami berikan kesempatan audien lain di sini dari pihak PLKB Kecamatan Cibadak ataupun dari Bu Bidan yang mangga dikasih kesempatan untuk menyampaikan atau bisa saling sambung menyambung pertanyaan dari Bu Ati untuk bisa diakomodir pertanyaannya untuk dijawab. Makasih Ibu. Ya, mangga. Halo. Atau mungkin di sini selain Bu Endang ada yang dari pihak puskesmas?
adakah PLKB-nya atau kader yang selama ini mengetahui prosedur untuk di Puskesmas Cibadak, terutama ya wilayah Kecamatan Cibadak misalnya, kebijakannya seperti apa? Belum ada yang bisa terhubung sepertinya. Baik, Iya, mungkin. Baik, untuk pertanyaan Ibu Ati Sulastri, karena memang kita ketahui ini juga terkait kebijakan ya, kebijakan wilayah yang memiliki ketetapan ya terkait untuk pemasangan atau pencabutan IUD ini. Kami di sini dalam bincang online ini harapannya memang dari semua pihak memang bisa memberikan sharingnya. Nah, namun mungkin untuk pertanyaan ini kita bisa sampaikan kepada pihak yang terkait di waktu dan kesempatan yang lain ya Ibu. Iya, karena Bu. ini terkait kebijakan. Ya, Baik, karena acara ini memang sudah terbatas oleh waktu ya karena menjelang maghrib. Kita untuk acara bincang online ini sepertinya harus diakhiri. Alhamdulillah ya tadi dari ibu-ibu semua responsinya, alhamdulillah kami merasa senang ya, banyak memberikan pertanyaan, termasuk pertanyaan yang tadi juga termasuk pertanyaan yang cukup kritis ya Bu. Karena memang untuk para akseptor KB ke depannya atau yang lainnya yang tidak memiliki biaya misalkan gitu ya. Baik, karena acara sudah kita selesaikan ya di bincang online ini, nanti kita ada sesi pemotretan ya ibu-ibu untuk dokumentasi kegiatan pengabdian masyarakat ini. Kami juga memohon kepada para peserta yang hadir di sini untuk mengaktifkan videonya ibu-ibu biar foto cantiknya nanti bisa kami dokumentasikan, nanti foto bersama. Terima kasih kami kepada ibu semua. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur kita panjang boleh kita berjumpa lagi di waktu yang akan datang di seri bincang online yang berikutnya. Sekali lagi, sukses untuk kita semua. Kita punya jargon, apa Bu Ali? Mari kita sampaikan. Keren, yang keren. Berencana itu keren. Ya ibu-ibu. Sekali lagi di foto, oke. Sekali lagi. Sekali lagi ya Bu ya. 1, 2, 3. Terima kasih ibu-ibu semua. Ingat sekali lagi jargon kita, berencana itu adalah keren ya. Itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa kembali nanti kita di bincang online yang berikutnya. Nantikan serial kita yang akan datang. Tetap semangat. Terima kasih. Ibu Kabit kita Bu Hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Ibu. Iya Ibu, terima kasih Bu. Ya terima kasih semuanya. Sama-sama. Pamit ya. Pamit semuanya. Iya Bu Jeti, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam.